Pagi itu, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Arman sedang menyesap secangkir kopi sambil memeriksa berkas-berkas kerjaannya. Tiba-tiba, seseorang menyapanya dari belakang. "Pak Arman? Masih ingat saya?" Suara lembut itu memecah konsentrasinya. Arman menoleh dan mendapati seorang wanita muda berdiri di depannya dengan senyum ramah. Wajah itu begitu familiar, meski kini tampak jauh lebih dewasa. "Rani? Kamu?" "Rani?" Arman berusaha mengingat. Rani mengangguk sambil tertawa kecil. "Iya, Pak. Saya Rani. Dulu murid Bapak di SMA," jawabnya dengan mata berbinar. Arman tersenyum hangat. "Wah, sudah lama sekali. Kamu sekarang bagaimana? Lanjut kuliah?" Rani duduk di hadapannya. "Iya, Pak. Saya baru lulus dan sekarang kerja di kantor dekat sini. Nggak nyangka bisa ketemu Bapak lagi." Percakapan mereka mengalir begitu saja. Mengenang masa-masa sekolah, bercerita tentang kehidupan masing-masing, dan tak terasa berjam-jam berlalu. Dari pertemuan itu, Arman dan Rani mulai sering bertemu. Awalnya sekadar ngopi bersama, hingga akhirnya mereka semakin akrab. Pada suatu malam di tengah gerimis, mereka duduk di sebuah taman kota. Lampu-lampu jalan berpendar temaram, menambah suasana menjadi hangat dan intim. Mas Arman," Rani tersenyum malu-malu, kini ia sudah mulai memanggilnya lebih akrab. "Menurut Mas, perbedaan usia itu penting nggak dalam sebuah hubungan?" Arman menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca makna di balik pertanyaan itu. "Aku rasa selama saling memahami dan mengerti, usia bukan masalah besar." Rani tersenyum tipis. "Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang lebih muda jatuh cinta pada yang lebih tua, itu wajar saja ya?" Arman tersenyum. "Kenapa tidak? Cinta itu datang tanpa mengenal waktu dan usia." Rani menunduk sejenak, wajahnya memerah. "Kalau begitu, aku rasa aku sudah jatuh cinta pada seseorang yang lebih tua," ucapnya lirih. Arman terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu, namun tak menyangka Rani akan mengatakannya secepat ini. "Siapa orang itu, Rani?" tanya Arman pelan. Rani mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Arman. "Mas Arman." Suasana hening. Hanya suara gerimis yang jatuh di dedaunan. Arman terdiam, antara percaya dan tidak. Namun, di balik senyuman kecilnya, ia tahu bahwa perasaannya pun mulai tumbuh pada gadis itu. Setelah pengakuan Rani malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bertemu di kafe yang sama, berbagi cerita dan tawa. Rasa nyaman itu tumbuh begitu alami, seolah tak peduli pada usia dan status yang memisahkan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika kabar kedekatan mereka mulai tersebar di lingkungan sekitar. Di kantor Arman, bisik-bisik rekan kerja mulai terdengar. "Dengar-dengar, Pak Arman sekarang sering ketemu sama mantan muridnya ya?" "Yang masih muda itu," ujar salah satu kolega. "Serius? Bukannya dia jauh lebih muda?" "Kok bisa ya?" sahut yang lain dengan nada sinis. Arman berusaha mengabaikan itu semua, namun tekanan semakin terasa ketika seorang teman dekatnya, Budi, menegurnya secara langsung. "Men, lo serius sama Rani?" tanya Budi tanpa basa-basi saat mereka sedang makan siang bersama. Arman mengangguk pelan. "Iya, Bud.
Gue serius. Budi menghela napas panjang. Dia masih muda, men. Lo nggak takut orang-orang ngomongin macem-macem? Apalagi lo guru dia dulu. Gimana kalau masalah ini sampai ke sekolah? Karir lo bisa hancur, katanya dengan nada prihatin. Arman tersenyum tipis. Gue tahu resikonya, Bud. Tapi, gue juga tahu apa yang gue rasain itu nyata. Gue nggak bisa ngelawan perasaan gue sendiri, jawabnya mantap. Di sisi lain, Rani juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Ibunya, Bu Sari, mulai curiga ketika Rani sering pulang larut malam. Rani, kamu kok akhir-akhir ini sering keluar? Sama siapa? Tanya Bu Sari suatu malam saat Rani baru pulang. Rani tersenyum, mencoba menutupi kegugupannya. Cuma sama teman, Bu. Kita cuma nongkrong biasa aja, jawabnya singkat. Namun, Bu Sari tidak semudah itu percaya. Beberapa hari kemudian, ia mengikuti Rani secara diam-diam dan mendapati putrinya sedang bersama seorang pria yang tak asing baginya. Arman. Keesokan harinya, suasana di rumah Rani memanas. Rani, kamu serius pacaran sama Pak Arman? Gurumu sendiri. Suara Bu Sari meninggi, penuh amarah. Rani terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Bu, aku cinta sama dia, jawabnya pelan. Bu Sari menggeleng tak percaya. Dia itu lebih tua darimu, Rani. Apa kamu nggak mikir panjang? Orang-orang bakal ngomongin kamu. Kamu pikirin masa depanmu. Tapi Bu, aku bahagia sama dia, Rani bersikeras. Namun, Bu Sari tetap menolak keras hubungan itu. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi di rumah Rani, hingga Rani terpaksa memilih untuk diam-diam bertemu Arman tanpa sepengetahuan ibunya. Di tengah penolakan dan tekanan yang semakin kuat, Arman dan Rani justru semakin erat. Mereka merasa hanya satu sama lain yang benar-benar mengerti perasaan mereka. Mas Arman, kalau nanti semuanya semakin sulit kita harus bagaimana? Tanya Rani suatu malam di dalam mobil yang terparkir di pinggir taman kota. Arman meraih tangan Rani, menggenggamnya erat. Kita akan hadapi bersama, Rani. Meskipun seluruh dunia menolak, aku nggak akan ninggalin kamu. Rani menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Janji. Arman mengangguk mantap. Janji. Setelah janji itu terucap, Arman dan Rani semakin kuat menghadapi cobaan. Namun, badai besar mulai menghantam ketika pihak sekolah mendengar rumor hubungan mereka. Kepala sekolah, Pak Surya, memanggil Arman ke ruangannya. Arman, saya dengar kabar yang cukup mengganggu. Benarkah kamu menjalin hubungan dengan mantan muridmu, Rani? Tanya Pak Surya dengan nada serius, matanya menatap tajam seolah mencari kebenaran di balik raut wajah Arman. Arman menarik napas panjang. Iya, Pak. Itu benar, jawabnya tegas tanpa ragu. Pak Surya menggeleng pelan. Kamu tahu kan, ini bisa mencoreng nama baik sekolah? Guru menjalin hubungan dengan mantan murid, apalagi dia baru saja lulus, ucapnya penuh tekanan. Saya paham, Pak. Tapi hubungan kami tulus. Bukan sekadar main-main, balas Arman dengan suara mantap. Pak Surya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Arman, kamu guru yang baik. Tapi kalau ini terus berlanjut, saya khawatir sekolah akan mengambil tindakan, ucapnya lirih.
ancaman itu bukanlah hal yang main-main bagi Arman. Posisinya sebagai guru berisiko. Namun, bukannya menjauh, Arman justru semakin dekat dengan Rani. Baginya, cinta yang ia rasakan terlalu nyata untuk ditinggalkan hanya karena tekanan sosial. Di sisi lain, Rani juga merasakan tekanan yang semakin besar di rumah. Ibunya mulai mengawasinya dengan ketat, melarangnya keluar rumah tanpa izin. Setiap langkahnya diawasi, setiap pergerakannya dibatasi. "Bu, sampai kapan aku harus terus dikekang begini? Aku bukan anak kecil lagi," protes Rani ketika ibunya melarangnya pergi keluar. "Kamu masih di bawah tanggung jawab ibu. Dan ibu nggak akan biarkan kamu merusak masa depanmu hanya karena laki-laki tua itu," bentak Bu Sari dengan mata berkaca-kaca. Rani mengepalkan tangan, menahan emosinya. "Ibu nggak tahu apa yang aku rasakan. Dia mungkin lebih tua, tapi dia satu-satunya orang yang ngerti aku," teriaknya sebelum berlari ke kamar, mengunci pintu dan menangis sejadi-jadinya. Di tengah tekanan itu, Arman dan Rani menyusun rencana besar. Mereka sepakat untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan. Suatu malam di bawah langit penuh bintang, Arman dan Rani duduk di taman yang menjadi tempat favorit mereka bertemu. Arman meraih tangan Rani, menatapnya dalam-dalam. "Rani, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Tekanan dari sekolah, dari keluargamu. Aku ingin kita buktikan kalau cinta kita nyata," ucap Arman dengan suara bergetar. Rani menatap Arman penuh harap. "Maksud Mas Arman?" Arman tersenyum lembut. "Menikah. Kita menikah, Rani. Biar semua orang tahu bahwa hubungan kita bukan main-main," jawabnya mantap. Air mata mengalir di pipi Rani. Kebahagiaan sekaligus kekhawatiran menyelimuti hatinya. "Apa kita bisa menghadapi semua orang?" Arman mengangguk mantap. "Kita akan hadapi bersama. Ini hidup kita, Rani. Bukan hidup mereka." Rani terisak pelan, namun senyuman kebahagiaan tampak di wajahnya. "Aku siap, Mas. Kapanpun Mas Arman siap, aku juga siap." Pernikahan itu menjadi puncak keberanian mereka, namun tidak semua pihak menyambut dengan baik. Keluarga Rani menolak hadir, bahkan Bu Sari memutuskan hubungan dengannya. Di sekolah, Arman terpaksa melepaskan posisinya sebagai guru demi mempertahankan cintanya pada Rani. Di tengah segala cobaan itu, mereka tetap melangkah maju. Arman mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang pendidikan, sementara Rani mendampinginya dengan setia. Namun, badai besar yang sesungguhnya belum datang. Pernikahan Arman dan Rani yang penuh kontroversi akhirnya berlangsung meski dalam kesederhanaan. Tanpa kehadiran keluarga besar, hanya sahabat dekat yang datang memberikan doa dan dukungan. Kehidupan baru pun dimulai, dan Arman berusaha sebaik mungkin membangun bisnis pendidikan yang selama ini ia impikan. Hari-hari berlalu, dan usaha Arman perlahan mulai dikenal. Rani pun setia mendampingi, membantu di bidang administrasi. Di balik semua itu, Arman merasa hidupnya lengkap. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah rahasia lama yang tak pernah ia duga mulai muncul ke permukaan. Suatu sore, ketika Rani sedang membereskan barang-barang lamanya di gudang rumah, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tampak usang. Debu tebal menyelimuti permukaannya. Rani meniup debu itu perlahan, membuka penutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat-surat lama, beberapa foto,
dan sebuah buku harian berwarna coklat. Dengan penasaran, Rani membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan rapi namun sedikit memudar tampak di sana. Arman Wibowo, catatan harian 2005. Rani tertegun sejenak, matanya bergerak mengikuti baris demi baris kalimat yang tertulis. Hari ini adalah hari pertama aku ditugaskan di sekolah SMA negeri itu. Tidak kusangka, seorang gadis cantik bernama Sari menjadi perhatian di kelasku. Senyumnya manis dan tutur katanya lembut. Aku tak pernah berpikir akan tertarik pada murid sendiri, tapi entah kenapa perasaanku berbeda. Rani terdiam. Nama Sari itu adalah nama ibunya. Pikirannya seketika kacau. Apa maksudnya ini? Bisiknya sambil membuka halaman demi halaman berikutnya. Setiap catatan terasa begitu akrab, menyebutkan nama-nama tempat dan peristiwa yang ia kenal baik. Detik itu juga, pintu gudang berderit terbuka. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi melihat Rani memegang buku harian itu. Rani, kamu baca itu? Suara Arman bergetar, matanya penuh kegelisahan. Rani menatap suaminya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Apa ini, Mas? Kenapa di buku ini nama ibu ada di sini? Kenapa semua cerita ini seakan? Arman menghela napas panjang, pandangannya jatuh ke lantai. Aku tidak pernah berniat kamu tahu. Tidak dengan cara seperti ini, ucapnya pelan, suaranya nyaris berbisik. Tahu apa, Mas? Tolong jelaskan. Suara Rani meninggi, hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Arman berjalan mendekat, duduk di depannya dengan pandangan tertunduk. Ibumu. Sari. Dia adalah seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupku. Kami pernah dekat, sangat dekat. Bahkan hampir menikah. Rani mundur selangkah, napasnya tersengal-sengal. Kamu pacaran sama ibuku? Arman mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Tapi kami berpisah karena perbedaan pandangan keluarga. Aku pindah, dan ibumu menikah dengan ayahmu. Aku kira itu semua sudah berakhir sampai aku bertemu denganmu di sekolah, lanjutnya sambil menatap mata Rani yang berkaca-kaca. Rani menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Jadi, kamu menikah denganku karena? Tidak. Demi Allah, tidak. Aku mencintaimu bukan karena masa lalu. Aku mencintaimu karena dirimu, Rani. Kamu bukan pengganti ibumu. Kamu adalah kamu, jawab Arman cepat, suaranya penuh penekanan. Namun, hati Rani sudah terlanjur terluka. Kenyataan bahwa suaminya pernah menjalin hubungan dengan ibunya seakan menghancurkan seluruh dinding kepercayaan yang ia bangun selama ini. Rani terdiam di ruang tamu, pandangannya kosong menatap secangkir teh yang sudah mendingin di hadapannya. Kata-kata Arman terus terngiang di telinganya, membuat pikirannya berkecamuk tanpa henti. Di sisi lain, Arman duduk di kursi seberang, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Rani, aku tahu ini sulit. Tapi, semua itu sudah lama berlalu. Yang aku cintai sekarang adalah kamu, bukan masa lalu. Suara Arman bergetar, mencoba menggapai tangan Rani yang tergeletak di meja. Rani menarik tangannya cepat, matanya menatap tajam ke arah Arman. Kenapa kamu nggak cerita dari awal, Mas? Kenapa aku harus tahu dari buku harian itu? Apa kamu pikir aku nggak pantas tahu?
suaranya mulai bergetar, menahan emosi yang meluap. Arman menunduk. Aku takut, Rani. Takut kamu pergi kalau kamu tahu. Aku takut kehilangan kamu, jawabnya pelan. Tapi justru dengan menyembunyikan ini, kamu sudah melukai aku lebih dalam. Rani menghela napas panjang, menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Hening menyelimuti mereka berdua. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas, seakan menghitung setiap detik keputusan yang akan diambil Rani. Jadi, apa sekarang kamu mau meninggalkanku? Suara Arman akhirnya memecah keheningan, lirih dan penuh kekhawatiran. Rani menatap mata suaminya, mencari kejujuran yang mungkin tersembunyi di sana. Aku nggak tahu, Mas. Semuanya terasa berbeda sekarang. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat ibu, jawabnya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam kesedihan. Arman menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Tapi kumohon, jangan ambil keputusan sekarang. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini, pintanya, suaranya lirih penuh harap. Rani menunduk, menatap jari-jari tangannya yang gemetar. Aku butuh waktu, Mas. Aku perlu berpikir, ucapnya sambil bangkit berdiri, langkahnya gontai menuju kamar tidur, meninggalkan Arman yang masih terpaku di ruang tamu. Malam itu, Rani menangis dalam kesendirian, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Meninggalkan Arman berarti melepaskan semua mimpi dan kebahagiaan yang sudah ia bangun bersama. Tapi bertahan juga berarti harus menghadapi bayangan masa lalu yang menghantui. Di ruang tamu, Arman duduk termenung, pandangannya kosong menatap jendela yang gelap. Ia tahu bahwa keputusan ada di tangan Rani, dan kali ini ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Pagi itu, matahari tampak enggan bersinar, seolah ikut merasakan beban yang dipikul oleh hati Rani. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, mencoba menemukan kekuatan dalam sorot matanya yang tampak lelah. Di belakangnya, Arman berdiri dengan ekspresi penuh harap. Sudah pikirkan semuanya, Rani? Tanya Arman dengan suara parau. Rani mengangguk pelan, lalu membalikkan badannya menghadap suaminya. Aku sudah memikirkan semuanya, Mas, ucapnya tegas. Arman menarik napas dalam-dalam, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir Rani. Aku memilih untuk tetap bertahan, ucapnya akhirnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Bukan karena aku melupakan semua yang terjadi, tapi karena aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan aku ingin mencoba memperbaiki semuanya bersamamu. Wajah Arman berubah, ekspresi lega dan haru terpancar jelas di sana. Ia melangkah mendekat, menggenggam tangan Rani erat. Terima kasih, Rani. Aku janji, aku akan menebus semua kesalahanku. Kita akan melewati ini bersama, ujarnya dengan suara bergetar. Rani tersenyum kecil, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ada syaratnya, Mas, katanya tiba-tiba, suaranya menguat. Apa itu? Tanya Arman dengan penasaran. Kamu harus jujur dalam segala hal mulai sekarang. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Jika ada sesuatu, sekecil apapun itu, aku ingin tahu, tegas Rani. Arman mengangguk mantap. Aku janji, Rani. Tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka berangsur membaik.
Rani belajar menerima masa lalu Arman sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tahu, menerima tidak berarti melupakan, tapi berusaha untuk memahami dan melangkah bersama. Arman pun memenuhi janjinya, keterbukaannya membawa kehangatan baru dalam rumah tangga mereka. Rani mulai merasakan bahwa kepercayaan bisa tumbuh kembali, asalkan keduanya mau berusaha. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Seseorang dari masa lalu Arman muncul kembali, membawa rahasia yang lebih besar dari yang pernah Rani bayangkan. Arman terdiam lama, seolah-olah berjuang dengan pikirannya sendiri. Rani menatapnya penuh tanya, matanya tidak berkedip sedikit pun, menunggu jawaban yang tampaknya begitu berat untuk diungkapkan. Mas, katakan padaku, siapa Mira? Dan apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Suara Rani terdengar serak, dipenuhi emosi yang tertahan. Arman menarik napas panjang, kemudian duduk di sofa, menundukkan kepala. Mira adalah masa laluku, Rani. Kami dulu bertunangan sebelum aku mengenalmu. Tapi, ada hal lain yang lebih besar yang perlu kamu tahu, ucap Arman dengan suara bergetar. Rani menelan ludah, berdiri terpaku di tempatnya. Hal apa, Mas? Arman mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Rani. Selama ini, semua yang kamu lihat, rumah kita, mobil, semua kemewahan itu bukan milikku. Itu milik Mira, ucapnya lirih. Rani terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Maksud kamu apa? Kita tinggal di rumah ini sudah bertahun-tahun. Kamu bilang ini hasil kerja keras kamu. Arman menggeleng lemah. Tidak, Rani. Ketika Mira pergi ke luar negeri, dia meninggalkan segalanya padaku. Rumah ini, bisnis itu, semuanya miliknya. Aku hanya menjaga semuanya sampai dia kembali. Air mata mulai menggenang di sudut mata Rani. Jadi, selama ini kamu membohongiku? Arman mengangguk pelan, menunduk dalam-dalam. Aku tidak tahu dia akan kembali. Aku kira dia sudah melupakan semuanya, tapi ternyata tidak. Rani terduduk lemas di lantai, air matanya mulai mengalir deras. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tidak pernah bilang dari awal? Kamu tahu seberapa keras aku berusaha menjaga semuanya, ternyata semua ini cuma pinjaman? Arman mendekat, mencoba menggenggam tangan Rani, namun ia menepisnya. Jangan sentuh aku, Mas. Aku benar-benar tidak tahu kamu bisa setega ini, teriak Rani sambil terisak. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Rani dan Arman saling berpandangan, jantung mereka berdegup kencang. Dengan langkah berat, Arman membuka pintu. Di depan berdiri seorang wanita cantik berusia 40-an dengan penampilan anggun. Mira, gumam Arman dengan suara serak. Mira tersenyum tipis. Sepertinya kita perlu bicara. Dan kali ini, tidak ada lagi kebohongan, ujarnya, melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Mira duduk di ruang tamu, menatap sekeliling dengan pandangan penuh kenangan. Rani duduk di hadapannya, sementara Arman berdiri di samping dengan wajah pucat. Saya kira Anda sudah tahu semuanya, Ibu Rani, ucap Mira, memulai pembicaraan. Rani mengangguk pelan, menatap wanita itu dengan sorot mata tajam. Kenapa baru sekarang datang? Kenapa menunggu sampai semuanya seperti ini? Mira menghela napas panjang.
Saya berharap Arman bisa menjaga semuanya dengan baik. Tapi setelah melihat laporan yang masuk, saya rasa saya tidak bisa diam saja, ucapnya sambil meletakkan sebuah map di atas meja. Rani melirik map tersebut, tangan gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada berbagai laporan keuangan, bukti penjualan aset, hingga dokumen-dokumen yang menunjukkan kebangkrutan perusahaan. Jadi, selama ini kamu hanya berpura-pura sukses, Mas? Semua ini hanya ilusi, tanya Rani dengan suara bergetar. Arman tertunduk dalam-dalam. Aku ingin melindungi kamu, Rani. Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya sebelum Mira kembali. Mira menatap Arman dengan tatapan tajam. Aku memberimu kesempatan untuk menjaga semua ini. Bukan untuk menghancurkannya, ucapnya tegas. Rani menutup map tersebut dengan tangan gemetar, air matanya mengalir deras. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya lemah. Mira tersenyum tipis, namun penuh ketegasan. Aku akan mengambil kembali semuanya. Rumah ini, perusahaan, semuanya. Kamu dan Arman punya waktu seminggu untuk keluar, ucapnya sambil bangkit berdiri. Rani terdiam, seolah semua kekuatan hidupnya terserap habis dalam sekejap. Jadi, kita akan kehilangan semuanya, bisiknya pelan. Arman tidak menjawab, hanya menatap kosong ke lantai. Mira melangkah pergi, meninggalkan kesunyian yang begitu menyiksa. Seminggu berlalu, Rani dan Arman terpaksa pindah dari rumah megah yang selama ini mereka tempati. Semua harta dan kemewahan yang dulu mereka banggakan hilang dalam sekejap. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Rani duduk termenung di depan jendela, memandang hujan yang turun deras. Arman mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. Aku minta maaf, Rani. Aku benar-benar minta maaf, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Rani menoleh, matanya masih sembab. Kenapa kamu tidak pernah jujur, Mas? Kita bisa hadapi semua ini bersama kalau dari awal kamu berkata sebenarnya, jawabnya dengan nada lemah. Arman mengangguk. Aku takut kamu meninggalkanku kalau kamu tahu semua ini, ucapnya lirih. Rani tersenyum pahit. Kita sudah melewati semua ini. Sekarang, aku hanya ingin kita memulai dari awal, dengan kejujuran, ucapnya mantap. Arman mengangguk, menggenggam tangan Rani erat-erat. Di tengah hujan yang masih mengguyur, mereka berdua memandang ke depan, berharap masih ada secercah harapan untuk masa depan mereka.